Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati pimpinan, manajer serta staf dan karyawan PT Bridgestone, DKM Masjid Al-Abror, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Karena itu kita nggak bisa hidup sendirian. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Iya Bu? Ya. Iya Bu? Ya. Apaan? Orang lain perlu kita. So tahu. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Itu sebabnya Quran dengan jelas mengatakan, hai manusia, hiduplah kalian lita'arrufu, bergaul. Bergaul. Ajaran Islam itu, Quran dengan tegas menyatakan kita hidup kudu bergaul. Ehonya matiin saja nih, sound system minta tolong. Yang tadi itu enak suaranya tuh yang pertama. Cek 1 2, ehonya matikan saja. Nah, ini udah enak nih. Jangan dioprek-oprek lagi, Bang. Nih panitia soundnya udah lunas apa belum sih? Quran nyuruh kita umat Islam hidup itu kudu bergaul. Tapi yang perlu diingat, yang namanya bergaul itu bukan cuma orang harus ngerti perasaan kita, tapi kita mau belajar untuk ngertiin perasaan orang. Kalau bergaul orang saja disuruh ngerti perasaan kita, itu namanya egois. Ujung-ujungnya bergaul baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Seneng ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Sebelah kanan. Karena itu dalam bergaul tuh harus timbal balik. Bukan cuma orang yang harus ngerti perasaan kita, tapi juga kita mau belajar untuk ngerti perasaan orang lain. Yang perlu diingat, dalam pergaulan itu membawa dampak baik dan membawa dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruknya tentu kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan? Pertama, jangan berteman dengan orang yang punya sifat iri. Nggak seneng ngelihat orang lain berhasil, nggak suka ngelihat orang lain maju. Temennya dapat promosi di kantor, kerasa krusuk nyari embah. Masuk. Saudara, sifat iri, dengki, hasut itu penyakit hati tuh. Bikin hati kita, bikin hidup kita jadi sempit. Orang lain yang mendapat nikmat, kenapa mesti kita yang gundah gulana? Tetangganya beli motor baru, demam. Tetangganya beli mobil baru, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, mampus sekalian. Padahal yang diajarkan baginda Nabi,
Kalau tetanggamu, kalau saudaramu sesama muslim mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya. Itu ajaran Nabi tuh. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul? Tetangga senang, kita ikut senang. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Nah ini nggak boleh. Kalau saudaramu sesama muslim mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu, kalau saudaramu sesama muslim, mereka tertimpa dengan bencana, mereka susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Hari ini tabligh akbar yang kita selenggarakan kaitannya dengan tragedi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Sudah lebih 11.000 korban jiwa berjatuhan, didominasi oleh kaum wanita dan anak-anak. Duka Palestina adalah duka kita bersama. Ini sudah tidak lagi soal agama, tapi dukanya dunia. Duka Palestina adalah dukanya dunia. 5 hari yang lalu, keputusan Kongres Partai Politik Demokrat di Amerika memutuskan memberikan bantuan jutaan dolar kepada negara Israel untuk membombardir Palestina. Begitu sidang selesai, mereka di Amerika Serikat didemo oleh warga Amerika sendiri yang tidak setuju dengan tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Ketika Amerika memberikan bantuan jutaan dolar, didemo oleh rakyatnya sendiri. Duka Palestina adalah duka dunia. Apalagi kita saudara seakidah. Bencana mereka, kita ikut merasakan kesulitannya. Luar biasa kekejaman yang dilakukan Israel. Kemarin petang, keluar peraturan dari negara Israel, mereka minta rumah sakit As-Shifa yang terbesar dikosongkan dalam waktu 1 jam. Bayangkan, rumah sakit disuruh ngosongin cuman dalam waktu 1 jam. Tengah malam berbondong-bondong pasien dan keluarganya ngungsi dari rumah sakit As-Shifa. Rumah sakit As-Shifa pun sudah kehabisan bahan bakar, listrik padam, obat-obatan tidak tersedia, genset sudah nggak ada. Pasien masih disuruh mengosongkan rumah sakit As-Shifa. Kita tahu rumah sakit As-Shifa kalau sudah kosong, mungkin hari ini, mungkin nanti malam, mungkin besok akan hancur luluh lantah karena bombardir negara Israel. Kurang lebih 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, ketika saya masih di Jakarta, istri saya memberikan kabar yang membuat hati saya miris. Bayi-bayi di Palestina lahir prematur. Ibu-ibu yang hamil 6, 7, 8 bulan karena tiap hari mendengar desingan suara peluru, tiap hari mendengar dentuman suara bom, bayinya lahir prematur. Mereka mestinya masuk inkubator, tapi karena genset tenaga listrik di rumah sakit nggak ada, mereka digeletakkan di lorong-lorong koridor rumah sakit. Miris, menyedihkan, memilukan. Duka mereka adalah duka kita bersama. Yang diajarkan Nabi, kalau saudaramu sesama muslim mendapatkan bencana, mereka susah, kamu ikut merasakan kesulitannya.
Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, maaf ya, kadang-kadang kan kita nggak begitu. Ini karena penyakit iri, hasut dan dengki. Ngelihat teman dapat nikmat, kita yang malah kesel. Sebaliknya, kalau teman mendapat musibah, kita senangnya bukan main. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Bapak Ibu, ada saja tuh dalam hidup bermasyarakat orang yang punya sifat iri, dengki, dan hasut. Nggak senang kalau orang lain mendapat nikmat, nggak senang kalau orang lain mendapat keberhasilan, nggak senang kalau orang lain sukses. Kenal sama orang yang kayak begitu boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Karena sifat irinya kita khawatir menular kepada diri kita. Nauzubillah min. Maka pantas ya, kalau kita diajarkan untuk hati-hati milih teman. Kita diajarkan untuk hati-hati milih teman. Pergaulan itu ternyata membentuk karakter kepribadian kita. Pantas orang bijak pernah ngomong begini, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu seperti apa, lihatlah teman-teman yang duduk di sebelahmu sekarang ini. Kalau teman-temanmu lebih banyak orang alim, lebih banyak orang ahli ibadah, hadir di majelis-majelis ilmu, insya Allah 15 tahun yang akan datang kau tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau temanmu sekarang ini bromo corah, preman, bajingan, tengik, 15 tahun yang akan datang kau tetap berada di majelis-majelis keburukan. Nauzubillah min. Cari teman yang menambah nilai ibadah kita, nyari teman yang menambah kuat nilai keimanan kita. Pantas dalam sebaik syair Sauki Bek pernah mengingatkan begini, man asara asrofa asa musarrafan. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak akan pernah ikut jadi mulia. Awalam taral jildal afira mughabbalan bisofrin lama sorhal jildal mushaf. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Kenapa? Temennya mulia. Tengoklah kulit kambing kalau dia teronggok di pinggir jalan, orang nggak ada yang mau dekat. Betul apa tidak? Kotor, geli, jember, rebek. Kalau dia teronggok di pinggiran jalan, jijik, orang nggak ada yang mau dekat. Tapi lihat kulit kambing, kalau dia berteman jadi Quran, dicuci orang, disamak, dijahit jadi kantong, berteman dengan Al-Quran, dimuliakan orang, ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihkan minyak wangi, mau diambil, dibaca, dicium dulu. Kulit kambing dicium orang. Kenapa? Bertemannya dengan Al-Quran yang mulia. Tapi lihatlah, kulit kambing kalau dia berteman dengan kayu, apes nasibnya, jadi beduk. Pagi-pagi sudah dipukuli orang. Sedikit cuma salah pilih teman. Kulit kambing yang berteman Quran dimuliakan orang. Kulit kambing yang berteman kayu, selesai sudah nasibnya, dikemplangin orang terus itu. Karena itu kenal saja boleh, tapi berkawan akrab jangan. Satu. Yang kedua,
Jangan berteman dengan orang yang punya sifat bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ini bohong nih. Kata pepatah, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam bertelur mati-matian, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Ada saja dalam kehidupan kita bermasyarakat orang yang mau ngambil keuntungan demi kepentingannya diri sendiri, orang lain yang bekerja, orang lain yang peras keringat, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kenal boleh, berkawan akrab jangan. Jelas? Yang ketiga, hindari dalam pergaulan orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan saja dikomentarin. Bu, ada dalam kehidupan kita bermasyarakat orang macam ini nih, senangnya ngomentarin orang, apaan aja diomongin. Saudara, ketahuilah, kita hidup di masyarakat tentu nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, orang tetap ada yang ngomongin kita. Betul apa tidak? Betul. Selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Jangan terlalu pusing dengerin omongan orang. Dulu saya pernah dikasih tahu oleh bapak saya ketika mondok di pesantren Tebu Ireng. Saya pernah dikasih tahu bapak saya, Allah yarham, Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal Kiai Zainuddin? Kenal. Kenalan di mana? Abah saya pernah ngomong begini, Fikri, hidup kita nggak akan lepas dari omongan usil mulut orang lain. Kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, jangan dianggap pusing, biarin aja. Saya bilang, kenapa Bang? Kan masih ada 9 yang senang sama kamu. Yang 1 orang ngomongin kamu, jangan terlalu dipikirin, pegel hati, cuekin aja, masih ada 9 yang senang sama kamu. Saya bilang sama Abah, Bah, sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana? Kata abah saya, nggak usah kamu pusing juga, kan masih ada 1 orang yang sayang sama kamu, 1 aja rawatin. Nah, itulah kehidupan kita bermasyarakat. Ada saja mulut usil orang lain yang ngomentarin kita. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Nah, apalagi nih kita masuk tahun politik. Awas, hati-hati dengan lisan kita, jangan ikut ngomentarin yang enggak-enggak. Kita tahu calon presidennya ada 3, A, B, C. Saudara pasti punya pilihan, betul apa tidak? Orang lain yang beda pilihan dengan saudara nggak usah dikomentarin. Senang dengan capres tertentu yang saudara pilih, boleh, bagus, tapi jangan jelek-jelekin orang lain. Ini ajaran Nabi juga nih. Kata Nabi begini, habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Senanglah kamu sama orang sewajarnya saja.
Boleh jadi yang petang ini kamu senang, besok pagi sudah berubah jadi orang yang kamu paling benci. Hei, kalau dukung capres sewajarnya aja, nggak usah mati-matian. Hei, dukung capres boleh, yang nggak boleh ngata-ngatain orang lain. Beda pilihan sama tetangga pelotot-pelototan. Ada orang sini kayak begitu ada? Ya. Di sini sih nggak ada. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai ngomentarin macam-macam. Apalagi terjadi kegaduhan, saling pelotot-pelototan. Saudara, yakinlah, siapapun nanti yang terpilih memimpin bangsa ini, kita nih rakyat tetap aja cari duit sendiri. Betul apa enggak? Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kamu senang sama orang, sewajarnya saja. Sore ini kita senang, besok berubah jadi orang yang paling kita benci. Sebaliknya, baghidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah kamu dengan seseorang sewajarnya saja. Sebab boleh jadi yang sore ini kamu benci, besok berubah jadi orang yang paling kamu cintai. Kita berbeda, tapi jangan saling menjelekkan dan jangan saling menjatuhkan. Jaga lisan kita untuk tidak berkomentar apapun yang jelek-jelek. Bu, begini nih. Kalau kita diomongin sama orang, yakinlah sesungguhnya ibadah pahala kita ditambah, dosa kita dikurangin. Saya ulangin, kalau ada orang yang ngomongin kita, nggak usah dibalas, diamkan saja. Sesungguhnya pahala kita sedang ditambah, dosa kita diambilin sama orang yang ngomongin kita. Nah, daripada kita ikut ngomentarin orang yang enggak, daripada lisan kita ngomongin orang macam-macam, saya ingin mengajak dua saja. Pertama, basahkan lisan kita dengan istighfar. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah kita baca, dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Sehari semalam Nabi istighfarnya nggak kurang 100 kali. Pelebur, penghancur, peluntur dosa dan kesalahan yang tiap saat kita lakukan. Luar biasa keutamaan istighfar. Hajat dan kebutuhan orang yang mengamalkan istighfar Allah penuhi. Adalah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya condong benar ingin datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada teman, nggak punya keluarga. Tapi karena hatinya ingin benar datang ke kota Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hambal dari kampung menuju Irak. Sampai di Baghdad, hari sudah menjelang petang. Mampirlah Imam Ahmad bin Hambal di masjid. Datang waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, tadarus Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat isya berjamaah. Selesai sholat, zikir, wirid, doa. Rapi doa, Imam Ahmad bin Hambal melepas jubahnya, melipat sorbannya, dijadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal ingin istirahat di dalam masjid. Datang merbot. Nah, merbot bahasa Simalungunnya apa ini merbot? Marbot. Apa? Nazir ya di sini bahasanya. Datang Nazir,
Kata Nazir, Pak, jangan tidur di dalam masjid. Masjid tempatnya sholat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maaf bang, saya ini musafir datang dari jauh. Saya mau istirahat sebentar saja di masjid. Nggak boleh. Sholat Isya sudah didirikan, jamaah sudah pada pulang. Lampu masjid saya mau matikan, pintunya saya mau kunci-kunciin. Bapak kalau mau tidur di luar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki Nazir. Nazir suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di tepian jalan beliau celingukan. Nah, celingukan apa tuh celingukan orang itu? Kebingungan. Pantas Imam Ahmad bin Hambal bingung. Uang di Baghdad enggak punya siapa-siapa, santri enggak ada, keluarga enggak punya, teman pun enggak punya. Bingung beliau. Celingat, celingut, lola, terusin aja sendirilah. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, Pak sini. Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Pak, kayaknya bapak bukan orang sini ya. Oh. Cek satu ya. Sampai mana ada ngomong? Martabak sih. Kelihatannya bapak bukan orang sini ya. Iya. Iya. Terus bapak kesini mau ngapain? Saya juga nggak tahu kesini mau ngapain nih. Hati saya dari kampung tuh ingin bener datang ke kota Baghdad, tapi di sini keluarga saya nggak ada, teman saya nggak punya, saya nggak tahu mesti ngapain di sini. Kata pedagang martabak, ya udah, kalau gitu malam ini bapak bermalam di mana? Saya nggak punya rencana. Ibaklah pedagang martabak. Kata pedagang martabak, kalau bapak memang nggak punya rencana, sudah bermalam di tempat saya aja. Senang Imam Ahmad bin Hambal. Kata tukang martabak, senangnya nanti dulu Pak, sekarang temenin saya dagang martabak. Bayangkan, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki Nazir nemenin orang dagang martabak. Sepanjang nemenin pedagang tersebut, kagum Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada kalimat keluar percuma dari bibir pedagang tersebut kecuali kalimat istighfar. Ini dia korelasinya nih. Selesai dagang pulanglah, diajak Imam Ahmad bin Hambal. Nginep beliau 3 hari 3 malam. Selesai nginep, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih, saya sudah diberikan nginep 3 hari 3 malam. Sebagai sesama muslim, kita ini bersaudara. Saya lihat ibadah bapak biasa aja. Sholat yang wajib doang. Baca Quran juga saya lihat sebentar saja. Tapi 3 hari saya nginep nemenin bapak, tidak ada kalimat yang terbuang sia-sia dari bibir bapak kecuali kalimat istighfar. Pak, ngomong-ngomong sudah lama ngamalin istighfar. Kata pedagang martabak, ya belum lama juga, baru 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama 20 tahun bapak mengamalkan istighfar, apa kebutuhan dan hajat bapak dikabul oleh Allah? Kata pedagang martabak, walaupun ikhtiar saya cuma jualan kue, saya mengamalkan istighfar, kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Anak saya besar, sekolahnya sampai selesai semua, alhamdulillah mereka jadi orang sukses.
Tapi memang ada satu hajat saya yang belum dikabul oleh Allah. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Hajat apa yang belum dikabul, Pak? Kata pedagang martabak, di kampung Ano saya dengar ada ulama, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya ingin sekali silaturahmi tabarukan ke ulama tersebut. Tapi karena dagang saya nggak bisa saya tinggalkan, sampai sekarang saya belum sempat silaturahmi kepada ulama itu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama itu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang melangkahkan kakinya datang ke kota Baghdad adalah alunan untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Daripada kita ikut ngomentarin orang, ngomongin orang macam-macam, dosa kita bertambah, pahala kita berkurang. Pertama, kita dawamkan istighfar. Yang kedua, kita basahkan lisan kita dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah. Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama. Allah takdirkan kita lahir jadi pengikut Nabi Muhammad, maka kita oleh Allah diberikan keutamaan juga. Bersyukur kita. Hei, ini kan umatnya Nabi Muhammad ini, betul apa tidak? Bersyukur kita karena nabi kita nabi yang utama. Oleh Allah kita umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan juga. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Jangan pesimis. Jangan patah semangat. Walaupun kita ini umat akhir zaman, tapi Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Di akhirat nanti semua kita yang hadir nih dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminin, ayo aminin. Daripada kita ngomentarin orang yang macam-macam, lebih baik banyakin untuk membaca sholawat. Ayo kita lihat lagi sejarah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak perlu kita ragukan lagi betapa cintanya beliau kepada kita. Sejarah mencatat tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali pemimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu kita ragukan, nggak perlu kita sangsikan. Baginda Nabi sebagai pemimpin, cintanya kepada kita zohir dan batin. Dari dunia beliau cinta kita, sampai akhirat beliau bela kita. Tuh namanya pemimpin. Yang ada pemimpin-pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu aja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat.
Mau pilkada baru rajin datengin rakyat. Udah dengerin pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara rakyat, nanti pilih saya. Kalau saya terpilih, kalau saya memimpin, saya akan menambah kesejahteraan rakyat. Begitu udah jadi, bukan menambah kesejahteraan, ini malah menambah kesengsaraan. Betul apa enggak? Miris. Coba dah lihat ekonomi kita sekarang ini carut marut, daya beli lemah, lapangan pekerjaan susah, angka pengangguran terus bertambah, nyari uang sulit, ditambah lagi dengan meroketnya harga-harga kebutuhan hidup. Ya Allah, ini bikin paling puyeng nih Pak, terutama kaum ibu. Kita nih bapak, kaum bapak nggak tapi merasakan pala pening, tapi istri kita tuh peningnya luar biasa mengatur belanja rumah tangga kita. Kita namanya suami, kerjaan kita utamanya cari rezeki, berapapun dapat kita kasih istri. Tapi ketahui Pak, istri kita ngatur uang belanja peningnya bukan main. Sebab harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga naik, betul ya Bu ya? Bawang naik, cabai naik, beras naik, minyak goreng naik, telur naik, daging naik, susu Baik. kendor. Tidaklah perlu kita ragukan lagi kecintaan Nabi kepada kita, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Nabi bela kita. Daripada kita ikut ngomongin orang yang enggak, lebih baik banyak baca sholawat. Saudara, untuk ukuran hidup nih, desa apa kita namanya? Kecamatan Batu Nanggar. Untuk ukuran hidup orang Dolok Batu Nanggar, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu pengen apa? Ngomong saja, semua aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ngomong. Apa saja aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Aku penuhi. Dapat tawaran dari Allah. Apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb,
la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Nah, semua kita pasti ngaku cinta kepada Nabi, benar apa enggak? Kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, maka ajaran Nabi harus kita jalankan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi mengatakan, mukmin yang satu, orang Islam yang satu dengan orang-orang Islam yang lain, mereka seperti kal jasad, seperti satu anggota tubuh. Begitulah perumpamaan kita umat Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Muslim yang satu dengan muslim yang lain, kata Nabi, seperti anggota tubuh, saling menguatkan dan saling peduli serta ikut merasakan. Anggota badan kita ini terdiri dari kepala, tangan, dan kaki. Betul apa tidak? Malam hari gelap gulita kita berjalan di kebun. Tiba-tiba kaki kita tersaruk akar pohon. Jatuhlah kita, pala kebentur oleh batu. Secara spontan mulut kita bilang, aduh sakit, kejedot. Betul apa tidak? Begitulah anggota tubuh, refleks spontan. Kaki yang tersandung, pala yang kejedot, mulut yang berkata aduh. Kompaknya sebagai sebuah anggota tubuh. Enggak ada kaki yang tersandung lalu mulut yang nyukurin. Syukur kau jalan tidak pakai mata kaki, akhirnya kau tersandung. Nggak ada itu. Begitulah Nabi mengumpamakan kita seperti anggota badan. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Nah, kita ini tadi sudah saya katakan, duka Palestina adalah duka kita bersama. Kalau kita mencintai dan ngaku cinta kepada baginda Nabi, maka jalankan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ikut punya kepedulian, lalu hidup tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya tanya deh, saudara yang hadir mau menebarkan kebaikan? Yang jawab 40 orang. Ini ajaran Nabi, kita umat Islam harus jadi umat yang rahmatan lil alamin, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara mau menebarkan nilai-nilai kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Mau bersedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu pun lihat monyet. Masa lihat Fikri MZ 5.000? Allahu Akbar. Mahalan monyet ketimbang saya. Kita tahulah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Kata ibu-ibu, Ustadz saya pengen ikut sedekah Ustadz, tapi dilalah. Tapi kok kebetulan sore ini saya nggak bawa uang ikut pengajian Ustadz. Bu. Woi. Oh, ibu-ibu lempengan duit belaga budek nih, Bu.
mulai sore ini kalau datang ke masjid, hadir di majelis taklim, jangan dibiasakan nggak bawa uang. Mau ke kota Medan bawa uang 1 juta, kita masih khawatir takut kurang. Betul apa enggak? Ini semua kita mau ke akhirat, nggak bawa duit, nekat. Woi. Nah, ibu yang terlanjur nggak bawa uang ya sudah nggak apa-apa. Nanti petugas bawa kotak amal sampai depan ibu, ibu pinjamlah dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Tak nyumbang ngambil pula. Teman-teman, petugas sudah siap. Akan baca sholawat dimulai dari saya sendiri. Ustadz Husain, tolong dibantu pembacaan sholawat. Saya bawa uang apa enggak ini? Subhanallah. Satu lagi aja, satu Subhanallah. Ibu yang ada jemaah Furidan, jemaah majelis taklim itu sudah satu jemaah di amplop. Ada juga yang sudah transfer ke kita. Alhamdulillah itu sampai nanti ke tujuan dan sesuai dengan apa yang diniatkan. Insya Allah kita sampaikan kepada panitia donasi. جينا نعيدكم بالعيد نثركم ليس وفعتنا لا يدون الزينة يا عالم أرض مهروبة أرض هريم مزروعة سفرنا وهذه الأيام والسبت الحوالي والفور همام يا أرض مهروبة أرض هريم مزروعة أرض زعير مثل زعير أتونا السلام أتونا طفل أتونا طفل أتونا طفل أتونا طفل أتونا سلام
لاسمع فينا لا تنزلني وعلى أرض محروقة أرض غير مسروقة سمنا تحلم وتسأل القيام وانسف الهوى وتوقف الهوى وعلى أرض محروقة أرض غير مسروقة أرض صغير مثل صغير أدون السلام أدون طفولي أدون طفولي أدون طفولي أدون طفولي أدون السلام. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya hanya mengingatkan ibu bapak yang ikut berdonasi, sedekah dan infak. Niatkan pahala sedekah itu buat keluarga kita tercinta yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita membantu saudara-saudara kita muslimin di Palestina. Tapi pahala sedekah kita niatkan khusus kirim buat orang-orang tua tercinta keluarga kita yang sudah mendahului kita. Sebab hakul yakin pahala sedekah khususnya yang kita lakukan di alam dunia, apabila kita niatkan buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia, itu akan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Disadur dalam kitab As'adur Rafiq, sarah dari Sulam Taufik, betapa pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia dikirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia sampai kepada mereka. Dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis sematawayangnya. Karena punya anak cuma satu, nih ibu tiap hari terbayang, tidur tak enak, makan tak nyenyak. Kebalik. Saya cuma ngetes, kuali, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Tiap hari terbayang oleh wajah gadis anaknya yang sematawayang itu. Satu hari ibu ini datang ke seorang ulama besar, arif dan bijaksana, namanya Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya punya anak gadis sematawayang. Belum lama anak gadis saya meninggal dunia. Tiap hari saya kepikiran. Tuh, yang namanya ibu selalu mikirin anaknya. Bener apa enggak? Ibu walaupun kemana-mana pergi jauh, yang dipikirin tetap anaknya. Ini beda sama kita kaum bapak nih. Pak, kita nih kurang perhatian sama anak. Tapi istri kita kaum ibu perhatiannya luar biasa. Kita kaum bapak kurang perhatian sama anak. Apa buktinya? Bapak kalau makan di mana saja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Betul apa enggak? Beda sama ibu. Ibu kalau makan di mana saja pasti yang diingetin anaknya. Benar? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Hadir kondangannya cuma 5.000, tapi bawa selampe selebar taplak macam ini. Apa saja masuk. Nih ibu tiap hari kepikiran anak gadis sematawayangnya. Datang dia ke Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya punya anak gadis belum lama meninggal dunia. Saya rindu pengen ketemu. Tuan Imam, berikan saya amalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat, lalu baca sholawat sampai ibu tidur. Dikerjakan amalan ini. Ibu baca sholawat sampai dia tidur pulas. Dalam tidur,
Allah takdirkan ibu ini bermimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Rindu yang tiap hari menggebu terbayar sudah. Dalam mimpi ibu itu melihat anak gadis semata wayangnya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Si ibu melihat dengan jelas dalam mimpinya anak gadis tersebut sedang disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup menyaksikan anaknya tersiksa? Kita ini orang tua, anak kita pulang sekolah jatuh di tepian jalan, tergores dengkulnya, berdarah sikit, khawatir bukan main. Betul apa tidak? Si ibu dengan jelas melihat anak gadisnya disiksa di dalam kubur. Datang lapor sama Imam Hasan Al-Basri, "Tuan saya, amalan tuan saya sudah kerjakan. Semalam saya mimpi ketemu sama anak gadis saya, tetapi kenapa dalam mimpi sangat jelas anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan saya, berikan saya amalan apa yang harus saya kerjakan." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Ibu sedekah saja sesuai kemampuan. Punya tenaga, punya harta, punya ilmu, punya makanan, sedekahkan. Pahala sedekahnya kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia." Pulang nih ibu, hari berganti datang minggu, minggu berlalu berganti dengan bulan, si ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi melihat anak gadis cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan berlian intan dan mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Lagi kagum-kagumnya, gadis cantik itu datang mendekat. Kata gadis tersebut, Tuan Imam kenal nggak sama saya?" "Saya nggak kenal, Tuan Imam. Tempo hari datang seorang ibu minta amalan. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Pahala sedekahnya kirim buat anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Tuan Imam, itu ibu saya. Satu hari ibu saya melakukan sedekah sepotong roti. Pahala sedekahnya dikirim buat saya. Alhamdulillah, atas wasilah sedekah sepotong roti, Allah bukakan pintu rahmatnya. Saya terbebas dari siksa kubur." Saudara, janganlah kita cuma mengaku sayang kepada orang tua kita yang sudah meninggal tanpa pernah kita kirimkan doa, tanpa pernah kita kirimkan pahala. Keterlaluan, kebangetan, kelewatan. Sebagai seorang anak, orang tua sudah meninggal dunia, nggak pernah mendoakan. Untung ada Sayyidul Ayam. Ketika khutbah kedua, khatib membacakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Betapa nelangsa, nelangsa, ngerti nelangsa? Orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, mereka mengharap sekali di alam kubur kiriman pahala yang kita alirkan di alam dunia, khususnya pahala sedekah yang kita kirimkan buat mereka. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai, dan mudah-mudahan dengan pahala tersebut, sedekah yang kita lakukan, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini hari ketiga saya di Sumatera Utara. Sampai nanti malam dari sini langsung ke kota Medan, karena nanti malam ba'da Isya titik terakhir di kota Medan. Besok pagi pesawat pertama saya harus kembali ke Jakarta. Sudah 4 hari safari dakwah nggak ditemani istri. Pening juga pala awak. Karena itu lepas dari sini kami akan langsung ke kota Medan untuk persiapan habis Isya melakukan kajian terakhir dalam rangka Save Palestina, membantu keluarga kita kaum muslimin di Palestina. Karena itu saya ingin mengajak di akhir ibu bapak semua, sebagai bentuk iman kita
yang tebal kepada Allah. Di antara salah satu indikasi iman sempurna adalah ikut merasa peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Ini indikasi dari kesempurnaan iman kita. Hati oleh Allah diberikan kelembutan, mau peduli dan mau berbagi. Karena itu saya akan mengajak di akhir kita untuk mendonasikan harta yang kita punya, membantu keluarga kita kaum muslimin di Palestina. Bu, kalau kita bersedekah membantu saudara kita di Palestina, kelihatannya saudara kita di Palestina mendapat perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi ketahuilah, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. In ahsantum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kita berbuat baik, boleh jadi orang lain menerima perbuatan baik yang kita kerjakan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Karena itu niatkan pahala sedekah kita buat keluarga tercinta kita yang sudah meninggal dunia. Penggalangan dana, donasi saudara-saudara kita di Palestina akan dipimpin langsung oleh Ustadz Mufti. Waktu dan tempat saya persilakan.